Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam program Hidupi Firman setiap hari. Biar program ini jadi berkat bagi kita semua. Dan tema firman Allah pada hari ini saya beri Allah mencoba Abraham. Lalu kemudian kita mulai bertanya, kan Allah nggak pernah mencobai kita, ya kan? Sesuai dengan kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13, kan di sana kemudian Alkitab berkata sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mencobai dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan mencoba dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 itu konteksnya agak sedikit berbeda, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mencobai dalam Yakobus 1 ayat 13 itu bicara dari kata piraho, ya. Piraho itu adalah untuk menguji, untuk mencoba, untuk mengetes, atau untuk menggoda seseorang, tetapi ada unsur sentimen di sana, saudaraku. Lalu ada unsur memancing emosi, lalu ada unsur mendorong orang tertentu untuk melakukan yang jahat. Nah, sementara kemudian dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama, kata mencoba itu ditulis dengan nausau. Nausau itu adalah untuk menguji, untuk membuktikan, untuk mengetes, saudaraku. Jadi konteksnya beda-beda tipis, saudaraku, tetapi enggak sama, saudaraku. Yang satu hanya untuk membuktikan, yang satu hanya untuk menguji, mengetes dan menggoda, yang satu ada unsur sentimennya, ada unsur mancing-mancing emosi, ada unsur untuk mendorong seseorang berbuat yang jahat. Jadi jelas berbeda konteksnya, saudaraku. Nah, untuk itu coba kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama. Setelah semuanya itu, semua yang mana rentetan peristiwa ketika Allah panggil Abraham keluar dari negerinya dengan janji yang besar, diberi negeri yang kemudian menjadi negeri kediaman garis keturunan Abraham dengan janji di mana Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tapi perjalanan panjang yang dinantikan itu Abraham dan Sarah tidak punya anak, sampai kemudian mereka harus bertindak sendiri, pikir bahwa Allah sudah tidak bisa tolong, Allah sudah lupa janjinya. Jadi mereka pengen bantu Allah dalam janjinya, kira-kira seperti itu. Lalu lahirlah Ismail dan kemudian pengalaman panjang di mana kemudian ketika Ishak lahir, mereka bersuka cita. Ishak disunat, ya. Mereka bikin pesta. Lalu kemudian Ishak bermain dengan Ismail. Lalu singkatnya Ismail nakalin Ishak, gitu. Lalu kemudian Ismail dan mamanya Hagar disuruh pergi dari rumah karena mereka Ismail bukan ahli waris. Setelah semua kejadian dan rentetan itu, saudaraku yang dikasihi, lalu kemudian Allah mencoba Abraham. Apa yang difirmankan Allah dalam mencoba Abraham adalah mengambil Ishak. Lihat ini baik. Kepadanya lalu sahutnya, ayatnya yang kedua, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kalau dua, tiga, is okay, saudaraku. Ini cuma satu yang lahir dari kandungan Sarah yang sudah tua. Nah, ini anak yang dijanjikan. Lalu ini anak yang dikasihi, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, yakni Ishak. Haleluya. Kalau yang bukan dikasihi, yang bukan dijanjikan, barangkali Abraham sih santai-santai aja, ya saudaraku. Tapi ini yang dijanjikan, yang tunggal itu, yang dikasihi, yang lahir dari kandungan Sarah di masa tuanya.
yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan ini persoalan, saudaraku. Tapi yang uniknya, yang hebatnya adalah pada ayatnya yang ketiga. Lihat, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Artinya Abraham siap melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, rekan sahabat pendeta gembala jemaat yang menyaksikan program ini satu hal yang luar biasa. Allah mencoba Abraham dalam perjalanan hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala dan kerap kali kita berada dalam masa-masa di mana kita dicobai, kita didera dengan pencobaan-pencobaan, dan ternyata dalam pencobaan-pencobaan itu Allah ingin membuktikan kemurnian iman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian apa yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah kemudian setiap orang yang dalam hidupnya dicobai, maka dia harus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Sebab kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga berkata, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, maka itu akan menghasilkan ketekunan iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah setia. Jadi setiap pencobaan, setiap ujian yang kita hadapi ternyata adalah pencobaan-pencobaan biasa. Walaupun kemudian di dalamnya Abraham harus mengorbankan Ishak karena itu yang menjadi perintah dari Allah, tapi ternyata itu pencobaan biasa, saudaraku, dan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ternyata setiap cobaan yang kita hadapi dan kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang paling prinsip, ingat ini baik, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Dan sehingga kamu dapat menanggungnya. Keren, saudaraku. Kalau kita dicobai, maka itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita masuk dalam pencobaan itu, Allah selalu beri kita jalan keluar. Nah, ada hal prinsip yang ingin saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini, bahwa Allah mencoba Abraham. Bicara apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, Allah ingin melihat kepercayaan Abraham tanpa syarat. Haleluya. Kalau mau bicara syarat, maka Allah minta apa saja yang dimiliki oleh Abraham dalam hal kekayaannya. Saya percaya Abraham pasti lakukan. Mau berapa banyak korban persembahan yang Allah minta dari segala ternak yang dimiliki oleh Abraham, mau semua, Abraham pasti tidak ragu-ragu untuk berikannya. Tetapi persoalannya yang diminta Allah bukan kekayaan Abraham, bukan hamba-hamba yang ada berserta dengan Abraham, bukan Ismail yang lahir dari kandungan Hagar yang diminta Allah, tetapi justru Ishak yang diminta Allah, yang dikasihinya, yang lahir pada masa tuanya dari kandungan Sarah yang sudah mati haid. Dan ini anak yang dijanjikan itu. Dan kemudian Allah minta untuk dipersembahkan. Ini pergumulan, ini beban berat. Tetapi justru Allah sedang ingin melihat apakah kepercayaan Abraham ditandai dengan persyaratan-persyaratan tertentu atau tanpa syarat. Haleluya. Dan ternyata
Apa yang Allah dapati dari Abraham, bahwa Abraham pribadi yang bisa dipercaya. Abraham adalah pribadi yang bukan pribadi kaleng-kaleng, saudaraku. Dia pribadi yang memang tangguh, bukan pribadi cemen, dan bukan pribadi yang meragukan janji Tuhan yang diyakininya. Sebab Abraham meyakini bahwa Allah berkuasa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dikatakan kepada bujangnya itu menandai keyakinan Abraham. Kalian tunggu di sini dan saya dan anak ini akan pergi ke sana, dan setelah kami berurusan di sana dengan Tuhan, kami akan kembali. Abraham meyakini kalau Ishak harus diambil oleh Allah. Allah menyediakan Ishak yang baru baginya. Kalau kemudian katakanlah bahwa Ishak tidak jadi diambil, maka kemudian seperti kata Ishak kepada Abraham dalam perjalanan, karena Ishak juga sudah mulai remaja, saudaraku. Kenapa? Buktinya apa? Karena Abraham panggulkan kayu bakar di punggungnya untuk dibawa. Jadi Ishak pun sudah bisa pikul-pikul, saudaraku, dan menandai dia remaja. Dia pun mungkin galau, dia pun mungkin blank, saudaraku, mikir, papa ini kurang kerjaan kah suruh saya manggul-manggul kayu korban untuk mempersembahkan korban. Ada pisau, ada kayu bakar, ada api, tapi nggak bawa domba, saudaraku, atau nggak bawa persembahannya. Aneh bin ajaib. Siapa yang mau dikorbankan? Jangan-jangan gua lagi nih. Tapi dia tahan diri untuk bicara. Dia tetap tunduk dan taat seperti papanya tunduk dan taat. Lalu kemudian Ishak bertanya, papa, di sini sudah ada ini, itu dan itu. Lalu di manakah anak domba yang akan dipersembahkan? Lalu jawab Abraham, Tuhan yang menyediakannya. Lihat ini baik. Orang kalau percaya tanpa syarat, maka hebat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah menjumpai kepercayaan Abraham tanpa syarat. Apapun syarat yang Allah beri, dia tidak punya persyaratan untuk tidak melakukannya. Haleluya. Yang kedua, ketika Allah mencoba Abraham, maka bicara apa? Allah ingin membuktikan ketaatan Abraham walaupun yang dilewatinya penuh dengan ketegangan. Dalam hidup kita hari-hari ini kadang kita melewati pergumulan-pergumulan yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan kegelisahan yang berat, penuh dengan kekhawatiran yang begitu hebat, saudaraku. Dan setiap ketegangan ini kadang menjadi kengerian bagi kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kemudian yang saya tahu, dalam setiap kengerian, dalam setiap ketegangan, dalam setiap pergumulan yang mungkin sudah tidak bisa lagi kita pikirkan dengan pikiran manusia yang terbatas, ketika ada Allah ada di sana, maka saya percaya semua urusan akan menjadi jauh lebih baik kalau kita libatkan Tuhan. Ketika Allah mencoba Abraham, Allah ingin membuktikan ketaatan Abraham. Apakah kemudian ketika dia melewati segala etape kehidupan yang penuh dengan ketegangan, dia berubah setia? Enggak. Haleluya. Ternyata Abraham didapati dia tidak berubah setia dalam setiap ketegangan-ketegangan hidup yang dilewatinya. Dia memilih tetap taat. Dia memilih tetap setia. Walaupun yang Allah minta itu berat, tetapi dia tidak punya alasan. Dia tidak memberikan satu syarat pun bagi Allah untuk meniadakan firman dari Allah itu sendiri dalam cobaan itu, saudaraku. Dengar ini baik. Kita dalam hari-hari hidup kita belajar seperti Abraham harusnya. Melewati ketegangan, melewati persoalan yang berat, ketika kita tetap tunduk dan taat, ketika kita tetap belajar setia dan tidak berubah setia, maka saya percaya pasti kita akan melewati setiap pergumulan itu. Allah mendapati Abraham di
bukti ketaatannya, bukti kesetiaannya, walaupun yang dilewatinya penuh dengan ketegangan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bagikan, Allah mencoba Abraham adalah Allah yang ingin, saudaraku, memastikan apakah Abraham berbantah dan melakukan penawaran saat pikirannya mulai terganggu dan terusik. Ketika hidup kita penuh dengan pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, kelaparan, kekurangan, maka pikiran kita kerap kali terganggu dan terusik. Nah, saat terganggu dan terusik itulah kita mulai melakukan penawaran sana sini. Kita mulai melakukan berbagai upaya sana sini. Kita mulai melakukan berbagai apapun untuk kita bisa terbebas dari kondisi itu. Tidaklah demikian dengan Abraham. Ketika Allah meminta Ishak untuk dikorbankan di Gunung Moria sebagai sebuah persembahan, saudaraku, maka kemudian Abraham tidak berbantah. Abraham tidak melakukan penawaran. Tuhan, kira-kira bisa digantikan dengan yang lain? Tidak. Abraham tunduk dan taat. Abraham tidak berbantah. Abraham hanya mengerjakannya. Dengar ini baik. Kalau dalam kehidupan kita, ketika kita tunduk, taat, kita setia dan tidak berubah setia dengan firman Allah, maka saya percaya Allah yang hidup akan terus menjadi Allah yang bertanggung jawab menyediakan yang terbaik bagi kita. Selama engkau tidak berbantah dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan, engkau tidak melakukan satu penawaran apapun dengan kehendak Tuhan dan dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, walaupun kemudian itu mulai mengganggu pikiranmu, mulai mengusik pikiranmu yang terbatas, dan kau berkata, astaga, Allah beri kok Allah ambil. Dengar ini baik, Allah akan menunjukkan kepadamu mukjizat yang memang akan membuat engkau tercengang, di mana engkau akan melihat, mengalami dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Alkitab berkata, ketika Abraham sampai di Gunung Moria, Ishak diikatnya tanpa juga Ishak berbantah apapun. Lalu Ishak tidak melakukan penawaran kepada papanya dalam bentuk apapun. Lalu ketika semua sudah siap untuk Ishak dipersembahkan, Allah berfirman kepadanya, Abraham, aku telah melihat semua yang ada padamu tentang engkau. Engkau kemudian didapati percaya tanpa syarat kepadaku. Engkau bisa dipercayai dan bukan pribadi kaleng-kaleng. Engkau tidak ragu sama sekali dengan apa yang menjadi firman-Ku. Aku dapat buktikan ketaatanmu. Walaupun yang engkau lewati adalah penuh dengan ketegangan, aku dapat buktikan kesetiaanmu. Haleluya. Aku sudah bisa melihat, memastikan engkau tidak pernah berbantah dan tidak melakukan penawaran saat pikiranmu mulai terusik. Dan aku berkata kepadamu, lihatlah ke sebelahmu, dan di sana ada seekor domba yang terikat di semak. Itulah yang engkau persembahkan kepadaku. Dengar ini baik. Allah menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada saat Allah mencoba hidup kita. Jadi jangan pernah stres, jangan pernah pusing, jangan pernah gelisah dan galau yang berlebihan ketika engkau ada dalam ujian. Sebab justru dalam pencobaan, sebab justru dalam ujian, Allah sedang ingin membuktikan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang menyediakan bagi kita dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya, berkat, mujizat, kemenangan menyertai kita semua. Kesembuhan ada pada kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, berkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan